Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di Kuliah Puyuh. Ini adalah seri yang kelima dan kali ini membahas masalah pakan. Banyak masalah tentang pakan ini, teman-teman. Jadi sebagian teman yang berkomunikasi dengan saya di luar Jawa biasanya itu susah mendapatkan pakan khusus petelur, khusus burung petelur. Dan juga masalah berikutnya adalah masalah biaya. Kadang orang mengeluh tentang biaya pakan itu. Dalam usaha puyuh, yang paling penting adalah yang pertama harga telur, yang kedua adalah harga pakan. Ketika ini nyambung, harga pakan lebih murah dibanding harga telur, ya itu adalah keuntungan. Nah, bagaimana cara keuntungan itu? Kita akan ulas cara mengolah atau membuat pakan burung puyuh supaya lebih murah, lebih praktis, dan kita bisa bikin sendiri di rumah. Kalau kita kemarin sudah membedah jurnal di Fakultas Peternakan dan Fakultas Biologi, sekarang kita membedah dari Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Daerah mana ya, Tunggadewi? Ini berjudul mengenai studi teknologi pakan pada usaha ternak puyuh petelur. Ini sangat cocok buat teman-teman yang mencari alternatif pakan yang murah. Dan juga bagi teman-teman yang di luar Jawa, kebanyakan susah mencari pakan asli buatan atau pakan pabrikan untuk pakan puyuh petelur. Nah, ini pas sekali penelitian dari Jurnal Akses Pengabdian Indonesia. Mari kita simak. Studi teknologi pakan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada peternak agar dapat meningkatkan keuntungan usaha ternak puyuh, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan kemampuan membuat pakan sendiri, diharapkan akan dapat mengurangi biaya pengeluaran untuk pembelian pakan. Nah, usaha ternak puyuh ini dapat dikembangkan sebagai usaha mikro dengan memanfaatkan tempat yang tidak luas dan memanfaatkan modal yang relatif kecil, teman-teman. Tapi kasta dari pemeliharaan burung puyuh bisa dikatakan kasta rendah karena termasuk usaha mikro ya. Anonymous 2013 dan Anonymous 2014 menyatakan ada beberapa faktor yang dapat diambil dari peternakan puyuh. Antara lain yang pertama adalah telur dan dagingnya mempunyai nilai gizi dan rasa yang lezat. Yang kedua, bulunya sebagai bahan aneka kerajinan atau perabot rumah tangga lainnya. Walaupun kecil tidak sebesar puyuh, tapi ini juga bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, kotorannya sebagai pupuk kandang ataupun kompos yang baik yang dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Dan yang terakhir dapat menciptakan lapangan kerja tentunya dan menghidupi ekonomi pedesaan, karena ini biasanya ya hidupnya di desa. Kalau peternakan seperti ini di kota, ya paling nggak kita harus punya bangunan bertingkat, yang bawah manusia, yang di atas burung. Nah, ini derajatnya lebih tinggi burung. Target penelitian ini adalah yang pertama, pembuat jurnal ini ingin menyusun pakan untuk ternak puyuh yang dalam bentuk pelet ya, sehingga disukai oleh puyuh. Puyuh lebih senang pakan dalam bentuk pelet dibandingkan dengan pakan dalam bentuk halus ya. Lalu yang kedua, peternak mampu memanfaatkan bahan pakan yang tersedia di masing-masing daerah, sehingga dapat menekan biaya pengeluaran untuk pakan. Karena bahan pakan yang tersedia di daerah harganya itu relatif lebih murah dibanding kita harus mendatangkan dari daerah lain. Yang ketiga adalah peternak mampu menyusun komposisi pakan puyuh sendiri berdasarkan kandungan nutrisi dari bahan pakan yang tersedia di daerah. Dan hasil dari pembahasannya, yang pertama kita akan membahas masalah mesin pembuat pelet, karena pelet ini nggak mungkin kita bikin pakai tangan. Mesin pembuat pelet merupakan sarana utama dalam merubah bentuk pakan ternak burung puyuh. Hasil ramuan sendiri menjadi butiran-butiran. Nah, bentuk pakan butiran ini merupakan bentuk pakan yang disukai oleh burung puyuh. Dengan bentuk yang disukai burung puyuh ini akan berdampak sisa pakan dari konsumsi burung itu relatif sedikit. Jadi burungnya tidak meninggalkan sisa makanan karena pakannya memang dimakan semua, karena memang suka dengan butiran-butiran kecil seperti itu, tidak lembut kayak tepung, itu nggak mungkin dimakan. Yang kedua, menyusun ransum pakan. Nah, ini teman-teman, kuncinya ada di sini. Menggunakan bahan-bahan yang tersedia di daerah setempat atau di pasar setempat. Bahan-bahan yang dimanfaatkan untuk pakan terdiri dari dedak halus atau bekatul yang super, teman-teman, jangan asal bekatul. Lalu tepung ikan, konsentrat popan 1/4 atau pakai yang lain. Lalu jagung, menurut Wendrata 2014 adalah sebagai berikut. Dedak halus, katul, protein itu sama dengan 12%. Lalu lemaknya 13%, serat 12%. Tepung ikan itu mempunyai protein 62%, lemak 10,2%, serat 1%. Popan 144 yang jadi itu proteinnya 37-39%, lemaknya lebih dari 2%, seratnya lebih dari 6%, lalu jagung proteinnya 8,9%, lemak 3,5%, seratnya 2,9%. Komposisi bahan pakan disusun dengan perbandingan dedak halus itu 55 kg, lalu jagung 15 kg, popan 144 menggunakan 25 kg, dan tepung ikan 5 kg.
Dari pencampuran bahan pakan ini diperoleh kandungan nutrisi bahan pakan sebagai berikut nih teman-teman. Proteinnya itu 19,3%, lemak 8,6% dan serat kasar 8,6%. Standar pakan menurut Wendra 2014 itu proteinnya 19 sampai 20%. Lalu lemaknya itu lebih dari 8% dan seratnya lebih daripada 5%. Lebih jelasnya kita lihat tabel berikut ini. Tabel ini adalah tabel kalkulasi biaya pembuatan ransum pakan. Teman-teman bandingkan dengan beli pakan yang jadi di tempatnya masing-masing. Ini kalau kita lihat, dedak halus kan 55 kg, jagung 15 kg, konsentrat popan 144 25 kg, tepung ikan 5 kg, bahan bakar solar. Bahan bakar solar ini adalah untuk memutarkan mesin penggiling tadi, itu harganya estimasinya sekian. Jadi totalnya harga per kilogram itu 461,500 rupiah per 100 gram. Jadi kalau kita bagi, keluarnya 1 kilonya adalah 4.615. Itu lebih murah sekali kalau dibanding teman-teman menggunakan yang jadi itu sekitar 6.000 sampai 6.000 sampai 7.000. Jadi sangat menghemat dengan menggunakan pakan ini. Teman-teman bisa mengaplikasikannya ya. Dan kalau kurang puas, teman-teman bisa langsung memburu bukunya. Ini Anonymous 2013, Panduan Teknis Budidaya Puyuh Bertelur. Lalu ada bukunya lagi Anonymous 2014, Budidaya Burung Puyuh. Sayagi 2014, Cara Beternak dan Merawat Burung Puyuh. Lalu Wendrata 2014, judulnya Panduan Lengkap Beternak Burung Puyuh Bertelur. Nah, ini referensi daftar pustaka yang teman-teman harus baca. Nah, setelah kita membedah jurnal tersebut, teman-teman, kita tentunya sudah bisa membuat pakan sendiri ya. Dengan kandung-kandungannya yang teman-teman sudah bisa dan dapatkan di tempat masing-masing. Tapi kuncinya adalah cari kualitas yang super dan bagus. Jadi misalkan kita menggunakan bekatul pun harus mencari bekatul yang super. Jagung pun harus jagung yang super. Itu yang dipakai oleh pabrik penyedia pakan untuk mendapatkan kualitas yang bagus. Dan tips dari saya yang kedua adalah kalau kita menggunakan pakan buatan, kita mulai dari nol ya. Mulai dari awal. Jadi mulai dari awal. Mulai ketika burung puyuh kita mulai belajar bertelur, kita mulai dengan pemberian pakan buatan seperti ini. Jangan sampai kita memutus atau mengganti pola pakan. Misalnya kita pakai New Hope atau kita pakai PY atau kita pakai pakan jenis tertentu. Lalu kita stop, kita menggunakan pakan buatan sendiri. Itu bikin burung stres. Jadi kalau ingin buatan seperti ini, teman-teman coba untuk meneliti. Satu pakan kita bikin pakai pakan asli dari pabrikan, satu kandang kita bikin pakai pakan buatan, dan itu dimulai dari usia 1,5 bulan atau 2 bulan ketika burung kita sudah mulai bertelur. Jangan sampai pertengahan produksi aktif kita potong, kita ganti dengan pola pakan seperti ini. Kita nanti akan stres. Jadi kualitas yang bagus buat burung puyuh itu dari nol sampai akhir, jangan sampai mengganti pakan. Tipsnya itu. Semoga bermanfaat kali ini, dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk tombol lonceng dinyalakan biar teman-teman nggak ketinggalan dengan video-video kita terbaru, karena kita akan update paling nggak 1 hari 1 video insya Allah. Salam sukses peternak Indonesia. Assalamualaikum.